Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Aris, goes Pak Aris. Gue santai. Goes santai. Heeh. Fit keranjang. Fit keranjang. Habis ini Pak Aris mau mampir pasar ini. Pasar ini. Buat makan Pulaan. siang. Pulang sayur. Oh, iya. Gimana Pak Aris? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Kemarin habis dari Madiun kita ya? Ngebel ya. Ngebel. Balapan paling brutal. Balapan brutal. Balapan paling brutal. Oh, paling wah. top istimewa. Oh, sangat banter-banteran banget sama Mas Kubu. Halo Mas Teddy. Oh iya, Oh. Mas Ted. Saya tuh penasaran sama Pak Aris. Heeh. Dia itu bisa hafal nama rider yang sedang race. Padahal kan ganti-ganti itu orangnya loh. Kok iso ora salah lho? Nek salah kan wagu. Ah, salah. Seragamnya podo. Ah, seragamnya podo. Pak Aris. Gimana Pak Aris? Kok iso apal nih Pak Aris? Ya alhamdulillah kebetulan diberi rezeki Allah bisa mudah menghafal nama-nama. Oh iya Pak Aris. Mosok tipsnya ngono tok, Pak. Seharian iki yo le ngapal ki piye diapalke dhisik apa ora? Ya cuman karena kebiasaan sering ketemu mungkin ya, tetapi yang mungkin teman-teman khususnya yang muslim itu kalau bisa usahakan untuk punya target urusan akhirat. Loh, soalnya gini, kayak Mas Teddy sama Mas Gobo, misalnya punya target untuk COT Bentang Jawa, Ya. atau otomatis kan harus latihan bagaimana agar target itu tercapai, atau apa bendino ngepit, apa 2 hari sekali sepeda, pokoknya punya target latihan. Nah, harusnya urusan dunia itu ada target. Dunia urusan akhirat ya ada target. Nah, ngono kuwi. Mantap. Nek menurutku ngono. Ya. Nah, target salah satu yang mau tak penuhi itu aku pengen bisa hafal Al-Quran gitu. Waduh. cuman targetnya itu, tapi nggak tahu ya kenapa kok dengan berusaha hafal Al-Quran ini kok bisa mudah menghafal nama-nama rider itu, apa berhubungan atau enggak, iya. saya nggak Ya, tahu mungkin gitu loh. lor, mungkin seperti itu lor. Ya mungkin karena ini kita kalau sedang bicara agama tidak boleh tua apa muda, karena Pak Aris sampun senior terus mulai belajar agama nggak gitu loh. Kita yang muda juga harus seperti itu, tapi kita tes coba. Dites ya, dites Sopo iki. ngerti, ya. Tes apalan iki. Tes Maksudnya apalan. memberi semangat gitu loh, tapi usahakan raketang 1 hari 1 ayat nih, usahakan untuk dibaca. Kalau nggak dibaca ya dirungokke. Masa 1 hari mosok kita sama sekali nggak sempat baca Al-Quran di 1 ayat nih. Ora iso 1 ayat, misalnya kita target misalnya 1 ayat nggak hafal ya 3 hari menghafal 1 ayat. Misalnya 3 hari nggak hafal, seminggu hafal 1 ayat. Misalnya kepepetnya nggak hafal ya 10 hari 1 ayat. Masa ora hafal-hafal. Wih. Nek setahun itu 365 hari. Kalau misalnya 10 hari bisa hafal 1 ayat, minimal kan setahun bisa hafal 36 ayat. Wih, mantap. Halo? Ya. Logikanya sih gitu. Logikanya gitu, tapi prakteknya ya. Tapi yang penting itu sudah niat, wis Niat. pahalanya sudah. Kita tes dulu. Ini meng- Udah sih iki. mau wis rada akeh lek ngomong iki tenan apa ora saya. Pak, coba surat yang berkaitan berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya. Waduh, gawat ini. Ini Mas, Nabi Ibrahim itu mau tidak mau kita menyebutnya dalam sehari itu lebih dari 20 kali. Sadar atau tidak? Di setiap atahiyat kita mesti membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu pasti dibaca. Ya. Ada yang 20 kali, ada yang 30 kali, ada yang 40 kali, bahkan lebih. Nek sholat itu ya satu Pak. hari. Nek Kalau sholat, Kalau sholat. itu kalau sholat Iya, itu kalau sholat. minimal itu dibaca, kita baca nama Ibrahim alaihissalam itu pasti. Ya. Di Al-Quran sendiri nama Ibrahim itu disebut 69 kali. 15 kali diantaranya ada di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu penulisan Ibrahim alif, ba, ro, ha, mim. Tetapi di surat lain alif, ba, ro, ha, ya, mim. Ada bedanya. Jadi 15 kali disebut di surat Al-Baqarah dengan penulisan yang berbeda dengan tulisan Ibrahim pada surat-surat yang lain. Tuh. Nah, untuk Nabi Ibrahim itu disebut di surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Qala ini jailuka linasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu al-dzalimin. Wa ij'alna baita masabatan linnasi wa amna wa taqidu maqami Ibrahim musalla. Wa hinna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baiti alit taifina wal aqifina wa rukai sujud sampai ke bawah. Itu menceritakan kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di Al-Baqarah. Nek terusnya kedawan, lu ya rada ora hafal. Tapi hebat banget. Luar biasa Pak Aris. Tenan tak kira yo ngepit karo blonjo ternyata dia agamanya cukup bagus lur. Akhirat Iya. yo apik, Ya. dunia Enggak, yo ini apik ya cuma Pak. memberi anu, Oh, memberi. apa, semangat pada Iya. teman-teman khususnya yang Siji satu lagi ya lur, kita coba tes Nabi Musa. Nabi Musa. Rada angel iki. Ya orang Rada angel. tahu gak? Tahu gak? Gini teman-teman, Nabi Musa itu kisahnya itu sebenarnya ada di beberapa ayat. Karena nama Musa itu disebut 136 kali di Al-Quran. Banyak banget toh. Kisah Nabi Musa dari masa kecil itu ada di surat Toha. Sedangkan kisah Nabi Musa beserta Bani Israel itu ada di surat Al-Baqarah dari mulai surat 40 sampai akhir juz kedua. Itu penyebutan kisah Bani Israel dan Nabi Musa itu berulang. Nah, kalau yang di surat Toha itu sampai diceritakan Allah itu bagaimana cara membriefing Nabi Musa alaihissalam dalam menggunakan tongkatnya. Itu kan disebutkan di sini di surat Toha. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang kamu bawa di tanganmu itu ya Musa gitu. Nabi Musa menjawab, qala hiya asoya atawakau alaiha wa ausu biha la ghanami wa li afiha ma'aribu ukhra. Lalu Allah menjawab, qala alqiha ya Musa falqaha fa idza hiya hayatun tasa. Qala khudha wa la takhaf sanui dua siratal ula. Culki anu tongkatmu itu. Kemudian ambil lagi tongkatmu itu. Tongkat yang dilepas itu berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa ketakutan, diambil. Wala takhaf sanui dua siratal ula. Itu aja wedi, cekal meneh wae. Nah, itu briefingnya Allah terhadap mukjizatnya Nabi Musa. Itu ada surat Toha. Nanti teman-teman bisa cek, mungkin saya salah. Kalau yang di Al-Baqarah itu kisahnya dimulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-40. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa aufu biahdi ufi biahdikum wa iya ya farhabun. Kemudian lanjut sampai kisah Al-Baqarah. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atatahiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Itu ada di surat ayat ke-67. Kisahnya sapi
kisah Al-Baqarah. Jadi kisah Al-Baqarah itu diambil dari kisah pembunuhan yang terjadi pada saat Bani Israel itu ada kisahnya rebutan atau orang yang mau merebut warisan. Kemudian dibunuh orang itu, kemudian mayatnya dilempar, kemudian orang itu teriak, siapa yang membunuh dia? Nah, kemudian muncul ayat 67 itu, Bait qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atataqina uzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lalu di sana qalut ulana rabbaka yubayyana mahi qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun nawanum baina dzalik wa ma'lumatun marun. Sampai ke ayat 73 itu kisah tentang pembunuhan yang terjadi pada sapi di Bani Israel itu. Jadi kasusnya itu banyak, kasusnya dengan Fir'aun juga banyak. Kultumik ya, kultumik ya. Kita tuh cuma pengen tahu Pak Aris itu mudah hafal kenapa, tapi kita malah bisa lihat sisi lain dari Pak Aris. Beneran loh, saya nggak tahu kalau Pak Aris itu kayak gitu. Nah, teman-teman kita bisa lihat, mungkin teman-teman juga belum tahu. Yang biasa cuma ngevlog, lihat Pak Aris ngevlog dan lain-lain sepedaan, ternyata sisi lain Pak Aris itu ternyata alim banget lur. Hafal ya, hafal ya. Iya. Terus Pak Aris. Takmir masjid apa Pak? Apa? Takmir masjid. Enggak. Oh enggak. Imaman nih, sering imam nih, sering imam. Oh, imam. Imam masjid Kalau ini. lihat sini, kalau dilihat tuh tampaknya biasa loh, enggak yang belum yang syar'i banget sebutan atau itu belum, tapi beliau untuk masalah agama luar biasa, bisa dicontoh loh. Iya. Mantap, matur Pak Aris. Sami-sami. Jos tenan. Sos. Tapi ya ini cuma memberi semangat sama teman-teman saya. Dan saya tidak menyombongkan dia, ataupun jadi tidak, saya dipaksa akhirnya mas ke rumah Teddy dipaksa ini. Saya cuma memberikan tips saja bagaimana kita mengisi hari-hari itu, kita isi dengan target akhirat, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena kan yang namanya Quran itu iqra'ul Quran fa inna ma ya'ti yaumal qiyamah, kemudian Safian Ashabi. Jadi bagi orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu insya Allah Quran akan memberi syafaat di hari akhirat nanti, tentunya dengan izin Allah itu. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati, tapi ada baiknya mengisi waktu-waktu itu dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Di aja buat apa, misalnya mau tidur diseteli, apa kita lagi di rumah nggak ngapa-ngapa, itu backgroundnya itu bacaan Quran gitu kan. Bin gampang hafal gitu. Ngono Mas. Insya Allah lur. Insya Allah ya. Ya pokoknya kita sebaik-baiknya kalau bisa ya sesuai tuntunan. Terima kasih Pak Aris. Oke, Pak Aris. Siap Pak Aris. Sampai ketemu lagi Pak Aris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dong. Selfie dong.